Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adelia Fiadi dan saya Syahrul Ahmad Raja ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket diregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. A. Kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an. B. Kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelumnya terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1960-an. C. Kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1960-an. D. Kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Kondisi perbankan sebelum deregulasi. A. Tidak ada peraturan perundang yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. B. Kredit likuiditas Bank Indonesia atau yang biasa disebut KLBI pada bank-bank tertentu. C. Banyak bank menanggung program-program pemerintah. D. Instrumen pasar uang yang terbatas. E. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. F. Sulitnya pendirian bank baru. G. Persaingan antar bank yang tidak ketat. H. Posisi tawaran-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. I. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. J. Bank bukan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dana, meminjam dana. K. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Kondisi perbankan sesudah deregulasi. Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum regulasi tersebut seolah-olah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, serta saling mempengaruhi seperti terlihat pada gambar berikut ini. Untuk mengatasi kondisi sebelum deregulasi yang serba tidak menguntungkan ini, maka cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan sektor moneter. Pada tahap awal deregulasi, dampaknya lebih cepat pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di dunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan adalah deregulasi, tetapi tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan, pembatasan, atau pengaturan di dunia perbankan. Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan terkait dengan dunia perbankan antara lain adalah sebagai berikut. A. Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang 1. Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aset lain sebagai instrumen pengendali jumlah uang beredar atau biasa disingkat JUB. 2. Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu. 3. Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, kecuali untuk sektor-sektor tertentu. B. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI. C. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. D. Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang 1. Pengerahan dana masyarakat yang meliputi kemudahan pembukaan kantor bank, bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi dan dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. Pembukaan kantor cabang membantu cukup dilakukan dengan memberitahu Bank Indonesia. Kejelasan aturan pendidikan bank swasta.
Modal depositor bank umum minimal 10 miliar rupiah. Modal depositor BPR minimal 50 juta rupiah. BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum. BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank nasional dengan bank asing. 2. Efisiensi lembaga keuangan yang meliputi hal-hal berikut. BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sebagai dengan 50% dananya pada bank nasional manapun. Batas maksimum pemberian kredit BMPK bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank. 3. Pengendalian kebijakan moneter yang meliputi hal-hal berikut. Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga. SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan yang berjangka waktu sampai dengan 6 bulan. Batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan. 4. Pengembangan pasar modal yang meliputi hal-hal berikut. Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapatkan perlakukan yang sama dengan pasar modal. Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan. Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan penyertaan oleh pemegang. Kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir 1990-an. Adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1990-an telah banyak menyebabkan perubahan kondisi perbankan di Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundang-undangan yang baru, jumlah bank menurun. Kondisi perbankan saat sekarang. Ada beberapa hal penting yang menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut. Selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997. Salah satu landasan penting penyusunan API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Basel Core Principles. B. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawas perbankan yang independen. C. Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi jenis bank dan akan dilanjutkan oleh Adelia Afiadi. Jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penggolongan bank antara lain berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bentuk bank, bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi dan letak geografis. Jenis bank menurut bentuk badan usaha. Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai A. Susunan, organisasi, dan permodalan. B. Permodalan. C. Kepemilikan. D. Keahlian dalam bidang perbankan. Dan E. Kelayakan rencana kerja. Jenis bank berdasarkan badan hukum.
maka suatu bank umum dapat berupa A. perseroan terbatas, B. koperasi, yang C. perusahaan daerah. Sementara badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa A. perusahaan daerah, B. koperasi, yang C. perseroan terbatas, atau D. bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jenis-jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank antara lain sebagai berikut. A. Bank umum. 1. Pendirian bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. 2. Persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada direksi Bank Indonesia. 3. Izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia. 4. Kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. 5. Dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. B. Bank Perkreditan Rakyat. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Jenis bank menurut target pasar. A. Retail bank. Bank jenis ini memfokus pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. B. Corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. C. Retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Jenis bank menurut fungsi. A. Bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang bertugas pokoknya membantu pemerintah. B. Bank umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. C. Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta komersial paper. D. Bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. E. BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun penyaluran dananya di sektor pertanian pedesaan. Jenis bank menurut status kepemilikan. A. Bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. B. Bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia. C. Bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Jenis bank menurut kegiatan operasional. A. Bank devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. B. Bank non-devisa, yaitu bank dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. Jenis bank menurut penciptaan uang giral. A. Bank Premier, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi
yang berhubungan langsung dengan kas. B. Bank sekunder, yaitu bank dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. Jenis bank menurut sistem organisasi. A. Unit banking system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor dan melayani masyarakat di sekitar wilayah tersebut. B. Branch banking system, yaitu bank yang kegiatannya operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang di mana sistem organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. C. Holding company bank atau HCB, yaitu sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank. D. Multi holding company bank atau MHCB, yaitu bank yang memiliki perusahaan dan yang bergerak dalam bidang perbankan atau non perbankan. E. Correspondent banking, yaitu hubungan sistem antar bank di mana terdapat suatu peraturan informasi antar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit dan bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. Jenis bank menurut letak geografis. A. Komunitas bank lokal atau community of local bank, yaitu bank yang beroperasi secara terbatas di daerah desa tertentu. B. Bank regional atau regional bank, yaitu bank yang beroperasi di pasar perkotaan atau regional. C. Bank multinasional atau money center of multinational bank, yaitu bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional ataupun internasional.